Salam sejahtera bagi kita semua. Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 16 sampai tanggal 22 Oktober tahun 2022. Ada 4 pertanyaan yang diajukan di sini. Mari kita bahas satu persatu. Pertanyaan nomor 1. Mengapa orang percaya harus hidup takut akan Allah? Itu pertanyaannya. Saudara, pertama-tama kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan takut akan Allah. Kata takut akan Allah diterjemahkan dari 2 kata dalam bahasa Ibrani, yaitu Yareh Elohim. Artinya rasa segan atau rasa hormat kepada Allah karena takjub, karena kagum kepada Allah. Nah, pertanyaan sekarang, mengapa rasa segan itu harus ada pada kita? Mengapa rasa hormat kepada Allah itu harus ada pada kita? Ada beberapa jawaban yang saya mau berikan melalui kesempatan ini. Yang pertama, alam semesta ini termasuk manusia di dalamnya, itu diciptakan oleh Allah. Jadi semua yang ada di alam semesta ini itu diciptakan oleh Allah. Jadi kehidupan kita itu bersumber dari Allah. Jadi kita harus menaruh hormat karena dialah pemegang otoritas atas hidup mati kita. Dan dia juga menjadi penentu kemana kehidupan kita selanjutnya. Apakah ke surga ataukah ke neraka. Jadi karena Allah itu adalah pencipta, maka kita takut akan Allah atau menaruh hormat kepada Allah. Yang kedua, Allah itu adalah pemelihara kehidupan kita. Dia menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Ketika dalam kisah penciptaan kita membaca, pada hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, semuanya itu diciptakan Allah untuk manusia. Jadi manusia nanti diciptakan pada hari yang ke-6. Setelah segala sesuatu yang menunjang kehidupan manusia disediakan oleh Allah, barulah Allah menciptakan manusia. Jadi Allah itu adalah pemelihara kehidupan kita manusia. Daratan menumbuhkan tanaman-tanaman, daratan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang hidup di atasnya, dan semuanya itu sangat berguna bagi manusia. Hutan yang lebat menyediakan oksigen bagi manusia, sehingga manusia hidup darinya. Dan beberapa negara yang gersang, yang tandus, tetapi kandungan tanah di dalamnya mengandung kekayaan alam yang luar biasa. Itulah keadilan Allah. Dia menciptakan alam semesta ini, bumi dan segala isinya. Semuanya adalah untuk kehidupan manusia. Lautan juga yang diciptakan. Dia menyediakan kekayaan laut yang luar biasa yang dapat menghidupi manusia. Jadi karena Allah itu adalah pemelihara kehidupan manusia, maka kita menaruh hormat kepadanya. Yang ketiga, Tuhan Allah itu pengasih dan penyayang. Masih ingat kisah di Taman Eden ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Manusia diusir dari Taman Eden. Tetapi setelah itu, Allah mengutus para nabi untuk menolong manusia, untuk mengingatkan manusia agar kembali ke jalan yang benar. Dan puncaknya, Allah sendirilah yang datang menjumpai manusia. Firman menjadi daging. Dan itu adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih karunia Tuhan. Itulah kasih sayang Tuhan yang sungguh luar biasa. Jadi mengapa kita menaruh hormat kepada Allah? Karena dialah penyelamat kita. Jadi ada 3 alasan mendasar mengapa kita harus takut kepada Allah. Yang pertama, karena dialah pencipta kita. Kehidupan kita bersumber dari Allah. Yang kedua, karena dialah pemelihara kita. Kita hidup di dunia ini, itu ada di dalam pemeliharaan Allah.
Dan yang ketiga, Allah adalah penyelamat kita. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara sekalian, sekarang kita masuk pada pertanyaan yang kedua. Di sini dicatat apa yang dipahami dengan nasar menurut Pengkhotbah 5 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Dalam teks Pengkhotbah 5 ayat 3 sampai 4, kata nazar itu diterjemahkan dari kata neder dalam bahasa Ibrani. Ini merupakan janji bersyarat. Artinya, seseorang berjanji kepada Allah jika Allah menolongnya, maka ia akan melakukan sesuatu diberikan kepada Allah. Ada beberapa contoh dalam Alkitab tentang nasar ini. Saya menyebutkan 3 di antaranya. Yang pertama, waktu Yakub berada di Betel, setelah terjadi perseteruan dengan Esau dan Esau mau membunuh dia, kemudian Yakub melarikan diri dan tibalah dia di sebuah kota yang bernama Luz, yang kemudian olehnya diubah menjadi Betel. Nah, di Luz inilah Yakub bermimpi. Dia melihat malaikat turun naik tangga dari sorga ke bumi, dari bumi ke sorga. Itu yang dilihat oleh Yakub. Dan disinilah Yakub mengucapkan nasar. Yakub bernasar, Tuhan akan menjadi Allahnya. Jika Tuhan atau Yahweh itu menyertai, melindungi, memberi roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga dia selamat dan kembali ke rumah ayahnya. Itulah nasar Yakub. Jadi Yakub bernasar jika Tuhan menyelamatkan dia, menuntun dia, dan dia bisa kembali ke rumah ayahnya dengan selamat, maka Tuhan akan menjadi Allahnya. Dan cerita tentang hal ini dapat kita baca dalam Kejadian pasal 28 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Yang kedua, nasar orang Israel. Ketika mereka memasuki tanah Kanaan, ada salah seorang raja di negeri Kanaan, yaitu raja negeri Arad. Dia berhasil mengalahkan sebagian dari orang Israel dan mereka diangkut sebagai tawanan. Lalu orang Israel yang sisa, mereka mau memerangi negeri Arad ini. Mereka bernasar di hadapan Tuhan. Jika Tuhan menolong mereka, maka kota itu bersama dengan penduduknya akan ditumpas oleh mereka. Dan Tuhan menolong mereka sehingga orang Israel melaksanakan nasarnya itu. Ini dapat kita baca dalam Bilangan pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Jadi mereka bernasar, jika Tuhan menolong mereka, maka mereka akan menumpas kota itu, menumpas semua penduduk di kota itu, yaitu di kota Arad. Yang ketiga, nasar Yefta yang dicatat dalam Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai ayat yang ke-40. Waktu itu Yefta berperang melawan Bani Amon. Yefta sebelum berperang dia bernasar. Jika Tuhan memberikan kemenangan kepadanya, maka apapun atau siapapun yang keluar pertama dari pintu rumahnya, dia akan dipersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Dan terjadilah peperangan itu, Bani Amon dikalahkan oleh Yefta dan pasukannya karena pertolongan Tuhan. Kini Yefta pulang ke rumah dan dia mau melihat siapa yang pertama keluar dari rumah. Ternyata yang keluar adalah anak satu-satunya, anak perempuan satu-satunya yang keluar menyambut dia dengan rebana dan menari, dan ini membuat Yefta sedih. Mengapa? Karena dia harus memenuhi nasarnya. Anak perempuan ini harus dikorbankan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Kemudian anak perempuan ini meminta izin kepada ayahnya, diberi kesempatan 2 bulan dia menangisi kegadisannya, dan setelah 2 bulan dia kembali kepada ayahnya, dan Yefta melaksanakan nasarnya itu. Nah, saudara sekalian, dalam kitab Pengkhotbah 4 ayat 3 sampai ayat yang keempat, nasar itu harus ditepati.
Orang yang tidak menepati nasar disebut di sini adalah orang bodoh. Mengapa dia disebut orang bodoh? Karena mempermainkan Allah. Dia bernasar, itu berarti berjanji di hadapan Allah, dan Allah sudah melakukan apa yang menjadi kewenangannya, dan selanjutnya tinggal orang yang bernasar itu. Nah, kalau dia tidak melaksanakan nasarnya itu, dia berdosa kepada Allah, dan dia telah mempermainkan Allah. Karena itu pengkhotbah mengatakan ini adalah orang yang bodoh. Kita pengkhotbah memberi peringatan, lebih baik tidak bernasar daripada bernasar kemudian tidak menepatinya. Tidak bernasar, kita tidak berdosa. Bernasar tetapi tidak menepati, itu adalah dosa. Dosa berbohong dan dosa mempermainkan Allah. Di dalam kekristenan, kita tidak dianjurkan untuk bernasar. Tidak. Tetapi kita dianjurkan untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu dicatat dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1. Pertanyaan yang ketiga, dalam hal apakah mulut atau perkataan dapat membawa orang percaya jatuh ke dalam dosa? Saudara, mulut itu sesungguhnya diciptakan oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Yang Tuhan tidak kehendaki adalah dengan mulut kita memuliakan Tuhan, dengan mulut kita memberkati orang, dan dengan mulut yang sama juga kita mengutuk. Itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Panggilan Tuhan bagi kita adalah memberkati. Kata memberkati dalam bahasa Yunani eulogia. Diterjemahkan secara harfiah perkataan baik. Jadi ketika kita mengucapkan perkataan-perkataan baik tentang sesama, kita sedang memberkati sesama. Sebaliknya, jika kita mengucapkan kata-kata yang buruk tentang sesama, kita sedang mengutuk sesama. Nah, ini harus menjadi kesadaran kita. Perkataan baik itu sesungguhnya adalah memberkati. Berbuat baik sepanjang hidup itu sesungguhnya adalah kehidupan yang memberkati. Nah, jika kita diberkati Tuhan, maka kita pun harus memberkati sesama kita dengan menabur kebaikan bagi mereka. Jadi mulut itu harus mengucapkan perkataan baik. Mulut itu harus memberkati. Mulut itu harus memuliakan Tuhan. Namun faktanya, realitasnya, mulut dapat membawa orang percaya jatuh ke dalam dosa. Dalam hal apa? Yang pertama, melihat kejelekan orang dan menyebarkannya. Ketika seseorang punya kejelekan, lalu kita sebarkan kejelekan itu membuat mulut kita. Itu berarti mulut kita telah membawa kita ke dalam dosa. Yang kedua, sakit hati pada seseorang, kemudian menyebarkan fitnah, menyebarkan kabar bohong tentang orang ini. Mulut membawa kita ke dalam dosa. Yang ketiga, memaki orang. Di saat kita lagi emosional, kita memaki orang. Mulut membawa kita kepada dosa. Yang keempat, kita berjanji tetapi tidak menepatinya. Mulut membawa kita ke dalam dosa. Yang kelima, kita bernasar dan tidak menepatinya. Mulut kita telah membawa kita ke dalam dosa. Dan yang keenam, berbohong demi kepentingan pribadi, berbohong demi kepentingan diri sendiri, agar kita tidak rugi, lalu orang lain yang menanggung kerugian itu. Itulah jawaban atas pertanyaan nomor 3. Dan kita dapat mengembangkan jawaban atas pertanyaan nomor 3 ini sesuai dengan situasi dan kondisi di mana kita berada, atau sesuai dengan pengalaman hidup kita. Yang keempat, bagaimana cara orang percaya dapat membuktikan kesetiaan dan ketaatannya kepada Allah? Saudara, ini pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana cara orang percaya dapat membuktikan kesetiaan dan ketaatannya kepada Allah? Agar pertanyaan ini lebih tajam lagi,
bagaimana engkau dapat membuktikan bahwa engkau adalah orang yang setia dan taat kepada Allah? Saudara, kesetiaan dan ketaatan kepada Allah, bagaimana kita membuktikannya? Saya mencatat ada 4 hal penting yang harus menjadi perhatian kita. Yang pertama, kita harus membangun hubungan pribadi yang akrab dengan Tuhan. Melalui doa, melalui puji-pujian kepada Tuhan, melalui ibadah kepada Tuhan, melalui persekutuan dengan sesama, menghadap Tuhan di dalam suasana yang penuh dengan kasih sayang. Itu yang pertama. Yang kedua, menabur kebaikan bagi semua orang tanpa pandang bulu. Jadi kalau kita mau berbuat baik, kebaikan itu jangan hanya dalam komunitas orang Kristen. Yang namanya manusia, dia harus menerima kebaikan kita. Siapapun orang Kristen yang mau berbuat baik, dia harus berbuat baik tanpa pandang bulu, tanpa melihat ras, suku, agama, maupun golongan orang tersebut. Kebaikan kita berikan kepada semua orang, karena Allah kita adalah Allah yang maha baik, yang berbuat baik kepada seluruh penghuni jagat ini. Ketika matahari bersinar, kebaikan sinar matahari ini tidak hanya untuk orang Kristen, tetapi juga untuk orang non-Kristen. Jadi kebaikan itu harus kita tabur tanpa pandang bulu. Ini adalah bukti kesetiaan dan ketaatan kita kepada Allah. Yang ketiga, berlaku ikhlas saat dianiaya karena iman. Dan ini telah dibuktikan oleh jemaat mula-mula ketika mereka dianiaya karena iman mereka. Di saat mereka dipaksa untuk menyembah Kaisar Domitianus waktu itu, mereka tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Sekalipun mereka disiksa, sekalipun mereka dianiaya, mereka tetap dalam iman kepada Tuhan Yesus. Jadi dalam hal menjalankan kesetiaan dan ketaatan kepada Allah, kita harus berlaku ikhlas ketika kita dianiaya karena iman kita kepada Allah. Dan yang keempat, kehidupan kita harus menjadi kesaksian bagi banyak orang. Memberitakan Injil Kristus melalui kehidupan kita. Itulah bukti bahwa kita setia dan taat kepada Allah. Demikianlah jawaban yang boleh saya berikan atas 4 pertanyaan dalam buku MTPJ Gemim tanggal 16 sampai tanggal 22 Oktober tahun 2022. Allah sumber hikmat kiranya menolong kita semua untuk lebih memahami kebenaran firman-Nya dan melakukan kebenaran firman ini di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.